أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم السحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أطعم قانع المعتر. الحمد لله رب العالمين الذي جعل عيد الأضحى بعد يوم عرفة وعيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الأعظم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنه الرجز وطهروا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله حيث يقول جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terdengar gema takbir mengagungkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita melihat semua keceriaan di mana-mana. Senyum kebahagiaan merata, yang miskin dan kaya semua menyambut gembira. Kita melihat anak berlarian bergegas menuju musholla menunaikan salat Idul Fitri dengan baju warna-warni menandakan kemenangan telah dimiliki. Betapa indahnya Idul Fitri. Tangan saling berjabat, mata saling menatap, bibir pun sambil berucap mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah ya Rabb, di hari Idul Fitri dan suci ini semoga Engkau memberikan kebahagiaan kepada setiap insan dan menurunkan keberkahan untuk negeri kami. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul untuk memperingati satu dari sekian banyak hari Allah. Untuk hari ini banyak yang mempersiapkan dengan berbagai persiapan. Ada yang mempersiapkan dengan memperbagus rumahnya, ada yang memperbagus pakaiannya, ada yang mempersiapkan keluarganya. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua persiapan kita yang tujuannya adalah untuk memperingati hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Ayyuhal muslimun, Idul Fitri merupakan hari perayaan kaum muslimin. Dan perayaan kaum muslimin mempunyai ciri khas. Di antaranya ada dua ciri khas perayaan kaum muslimin. Yang pertama, perayaan tersebut diawali dengan ibadah. Kalau kita melaksanakan Idul Adha, maka diawali dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, atau orang yang melaksanakan ibadah di hari-hari yang mulia, di 10 awal yang mulia. Kalau kita bertemu dengan Idul Fitri, maka kita mengawalinya dengan ibadah yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Keistimewaan yang kedua yang menjadi ciri khas ibadah atau menjadi ciri khas perayaan kaum muslimin
perayaannya tidak hanya tentang suka, gembira, foya-foya, hura-hura saja, tetapi perayaannya diawali dengan bertakbir. Yang diagungkan adalah nama Allah. Sejak malam kita sudah mengagungkan nama Allah. Kemudian ketika pagi datang, semuanya hadir, kemudian meletakkan kepala yang paling berharga dari organ tubuhnya ke tempat terendah. Dan yang diagungkan adalah nama Allah. Mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita mengisi hari tersebut dengan berzikir, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, pada Idul Fitri yang mulia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini menjadi momen untuk saling bersilaturahim. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada saudara, membantu orang-orang sekitar kita, memberikan hak, dan memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah hanya kepada Allah, jangan engkau menyekutukannya dengan apapun. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, begitu juga dengan kerabat yang terdekat. Wal yatama wal masakin, begitu juga dengan anak yatim dan orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga yang terdekat. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, begitu juga tetangga yang jauh. Begitu juga dengan teman-teman sejawat kita, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan wallahu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan yang membangga-banggakan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikan kepada keluarga terdekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu berlaku mubadzir, menghambur-hamburkan harta dengan cara yang tidak benar. Senada dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Wa ita'idzil qurba, dan memberi bantuan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, begitu juga melarang dari permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayyuhal muslimun, begitu banyak ayat dan juga hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim, berbuat baik, terutama kepada orang tua, kepada kerabat terdekat, kepada tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, dan kepada teman-teman sejawat kita. Dan itu adalah bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan silaturahim kita, Idul Fitri kita berikhtiar, kita melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita jadikan momen ini sebagai momentum mengenalkan nasab. Kalau ada anak kita yang terlupa, belum kenal kepada tetangganya, saudaranya, atau nasabnya, kita kenalkan, kita ajak silaturahim, kita perkuat persaudaraan. Bahkan salah satu cara untuk berbuat baik kepada orang tua adalah menyambung silaturahim. Ketika orang tua sudah tidak ada, bakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahim kepada saudara dari bapak kita, kepada teman-teman dekat dari bapak kita yang sudah meninggal. Maka ketika kita masih ada, kita berusaha untuk mengenalkannya, mendekatkannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli
Mathratun fil mali, mansya'atun fil athar. Belajarlah dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahmi, karena silaturahmi dapat membawa kecintaan dalam keluarga, memperbanyak harta, serta dapat memperpanjang umur. Terkadang ada di antara keluarga kita yang malu, anak kita yang belum sadar, anak kita yang belum peka, maka yang sudah sadar mengajak. Seperti orang yang belajar mobil pertama kali, ada rasa takut, ada rasa canggung, ada rasa malu, ada rasa kekhawatiran kalau harus pergi sendiri. Maka diajak, digandeng, diadakan acara. Ayo kita bersilaturahim, kenalkan nasab, kenalkan saudara, kenalkan tetangga, dan jadikan momen silaturahim ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta, memperpanjang umur, dan memberikan barakah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita jadikan momen ini sebagai momen untuk saling memberi hadiah, untuk saling berbagi. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah, wa 'ala dzir rahim ithnatan, sadaqatun wasilah." Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, sedangkan terhadap keluarga sendiri maka dia bernilai 2 pahala. Dia mendapatkan pahala sedekah dan dia mendapatkan pahala silaturahim. Maka kita jadikan momen ini untuk meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ahabba ayabsuta alaihi fi rizqihi wa ayyan sa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Ayyuhal muslimun, silaturahim merupakan ibadah. Silaturahim termasuk menjalankan perintah Allah. Silaturahim termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Silaturahim termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, serta merupakan usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan juga arham, menyambung silaturahim, kekerabatan di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Begitu banyak keutamaan dari silaturahim, baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk menghidupkan hari-hari Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan momen-momen yang berharga. Mari kita hidupkan budaya silaturahim, budaya saling memaafkan, saling memberi, menjauhi sifat pendendam, karena ini adalah sifat orang yang bertakwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Ramadan berlalu, pergi meninggalkan kita. Tersisa kita dan kesempatan memperbanyak bekal menuju Allah di sisa bulan lainnya. Sungguh indah nasihat dari para ulama. Di antaranya adalah la takunu ramadhaniyin, sya'baniyin. Jangan jadi orang yang ramadhaniyin, hanya beribadah ketika bulan Ramadan, ketika datang bulan Sya'ban, ketika datang bulan-bulan tertentu. Tapi jadilah orang-orang yang rabbani, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Sungguh indah perkataan salaf yang mengingatkan kepada kita, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadhana qad fat." Siapa yang beribadah hanya karena Ramadan, ketahuilah Ramadan telah berlalu. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut."
Dan siapa yang beribadah hanya karena kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala kekal dan tidak mati. Perkataan salaf yang lain mengatakan, la yuflihu qaumun la ya'rifuna illallah fi Ramadan. Sungguh tidak beruntungnya orang yang mengenal Allah hanya ketika bulan Ramadan. Maksudnya, ketika bulan Ramadan dia begitu giat, namun di bulan selain Ramadan dia meninggalkan yang wajib. Maka setidaknya di luar bulan Ramadan kita isi dengan keistiqomahan mengerjakan yang wajib dan berusaha untuk menambahkan dengan yang disunnahkan kepada kita. Semoga kita termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Allah berikan kebahagiaan di dunia, Allah berikan kebahagiaan ketika sakaratul maut dimudahkan, dan Allah akan berikan kebahagiaan ketika kita sudah menjumpai hari yang sebenarnya, hari setelah kematian kita. Ayolah muslimun, mari kita berazam untuk menjadi orang yang istiqamah terhadap apa yang diwajibkan kepada kita dan menambah yang sunnah. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang mudah menolong, mudah memaafkan, tidak mendendam, menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana Ramadan mengasah kita untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang bersyukur, dan untuk menjadi orang yang senantiasa dalam lindungan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya bersyukur, perempuannya pun bersyukur. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis, ra'aitun nar falam arakal yaum manzar qattun wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa qaribun mujibu da'wat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gazzah. Allahumma 'alaika bil yahud wa man 'awanahum ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tusallitna bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.